Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebijaksanaan untuk sedulur semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam ruang penuh cerita, penuh makna, dan penuh rahasia kehidupan. Semoga semua penonton senantiasa sehat, rezeki lancar, dan hati diberi ketenangan. Sedulur, mari kita mulai dengan kebiasaan baik. Tulis di kolom komentar. Balas salam saya dengan salam dari hati Anda. Karena doa yang terucap akan kembali sebagai kebaikan. Pernahkah sampean melihat orang yang hidupnya serba cepat? Cepat sukses, cepat naik pangkat, cepat punya rumah, cepat kaya raya. Tapi, anehnya, kadang hidupnya juga cepat jatuh. Cepat sakit, cepat bangkrut, cepat kehilangan segalanya. Lalu di sisi lain, ada orang yang hidupnya seakan biasa-biasa saja. Jalannya lambat. Rezekinya mengalir pelan, seringkali dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi, justru orang inilah yang akhirnya bertahan, yang kekayaannya abadi, yang hatinya damai meski dunia bergejolak. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Apakah ada hubungannya dengan weton lahir kita? Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan jiwa kejawen. Wage, kalau kamu sabar, kayamu lebih dari yang cepat kaya. Weton wage sering dipandang sepele, dianggap lemah, dianggap orang kecil. Tapi siapa sangka, di balik kesabaran dan ketekunannya, justru tersimpan kekayaan yang tidak dimiliki weton lain. Kaya yang bukan hanya soal harta benda, tetapi juga kaya dalam rasa, kaya dalam jiwa, dan kaya dalam doa leluhur. Sedulur kabeh, setelah kita pahami tadi bahwa wage adalah weton yang sering diremehkan, yang hidupnya kelihatan biasa-biasa saja, sekarang mari kita telisik lebih dalam. Apakah benar wage hanyalah orang kecil yang jalannya pelan? Atau jangan-jangan, justru dalam langkah pelan itulah tersimpan rahasia besar dari leluhur? Bayangkan, dunia ini tidak hanya bergerak oleh mereka yang cepat, tapi juga berdiri kokoh karena ada yang sabar, yang tekun, yang tetap bertahan meski tertiup angin kehidupan. Dan wage adalah cerminan itu. Mari kita buka dengan poin pertama. Wage dan filosofi kesabaran. 1. Wage dan filosofi kesabaran. Wage, sejak lahir, membawa getaran yang berbeda. Dalam hitungan primbon Jawa, wage sering diibaratkan sebagai tanah basah. Tanah itu bisa diinjak, bisa dibentuk, bisa ditoreh, bahkan tampak tidak berharga. Tapi coba pikirkan, apa yang terjadi tanpa tanah? Tidak ada tempat menanam padi, tidak ada rumah berdiri, tidak ada kehidupan tumbuh. Begitulah wage. Ia mungkin tampak sederhana, bahkan sering disepelekan. Tapi kesabaran yang ia bawa menjadikannya fondasi kehidupan. Orang wage tidak gemar menonjol. Mereka jarang tergesa-gesa. Langkahnya pelan, tapi penuh pertimbangan. Kalau orang lain buru-buru mengejar kaya, wage lebih suka menunggu waktu yang tepat. Kadang terlihat seperti kalah cepat. Tapi sejatinya wage tidak sedang kalah. Wage sedang menguatkan diri. Pepatah Jawa berkata, sabar iku ada dekake slamet. Wong sing sabar uripe tansah pinaringan dalan. Sabar itu membawa keselamatan. Orang yang sabar, hidupnya selalu diberi jalan. Leluhur percaya, wage memang dipilih untuk menapaki jalan sabar. Tidak banyak orang kuat melakoni kesabaran. Banyak yang menyerah. Banyak yang ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat puas. Tapi wage tidak begitu. Ia mampu menahan, menerima, dan mengolah rasa. Metafora kejawen. Wage adalah seperti embun pagi. Turunnya pelan, hampir tak terdengar, bahkan sering diabaikan. Tapi embun kecil itu yang menjaga daun tetap segar, yang menyuburkan tanah tanpa disadari. Begitu pula wage, tidak gegap gempita, tapi keberadaannya membawa kesejukan, kekuatan, dan kehidupan bagi sekitarnya. Sedulur, coba kita renungkan. Apakah sampean lebih suka jadi api besar yang cepat membakar tapi juga cepat padam? Ataukah jadi bara kecil yang bertahan lama, memberikan hangat tanpa habis? Disinilah letak keistimewaan wage. Ia bukan api yang membakar, melainkan bara yang menghidupi. Banyak orang wage merasa jalannya lambat. Ada yang menikah terlambat, ada yang rezekinya datang terlambat, ada pula yang baru diakui orang setelah sekian lama. Tapi itu bukan tanda kutukan. Itu tanda bahwa wage sedang ditempa.
Karena emas murni pun butuh waktu panjang dalam tanah sebelum digali, ditempa, dan berkilau. Refleksi batin. Kalau sampean wage, jangan minder dengan perjalanan hidupmu yang lambat. Ingatlah, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Justru karena kesabaranmu, rezeki yang datang akan lebih awet, lebih berkah, dan lebih kuat daripada mereka yang cepat kaya tapi cepat pula kehilangan. Setelah ini, mari kita masuk ke poin 2. Kaya dalam makna, bukan sekadar harta. Karena wage mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan sekadar soal uang atau emas, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. 2. Kaya dalam makna, bukan sekadar harta. Sedulur kabeh, ketika kita mendengar kata kaya, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin rumah megah, mobil mewah, tabungan yang melimpah, atau perhiasan emas yang berkilauan. Ya, itu memang bentuk kekayaan yang terlihat mata. Tapi dalam pandangan leluhur Jawa, kaya sejati bukan itu. Orang wage sering dicap hidupnya sederhana, bahkan ada yang menyebut, deso, ora ono opo-opone, tidak punya apa-apa. Tapi, kalau kita mau menengok lebih dalam, wage membawa harta yang jauh lebih berharga, ketentraman hati. Kaya itu ibarat air. Kalau terlalu deras, ia bisa menghanyutkan. Tapi kalau mengalir pelan, ia menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman, dan menenangkan jiwa. Begitu pula rezeki wage. Ia mengalir perlahan, tapi membawa keberkahan yang tidak cepat habis. Bayangkan begini, ada orang yang cepat kaya raya. Dalam sekejap, ia punya segalanya. Tapi apakah hidupnya pasti bahagia? Belum tentu. Ada yang justru hidup dalam ketakutan. Takut hartanya hilang, takut dikhianati orang, takut ditinggalkan. Sedangkan wage, meski mungkin hartanya tidak seberapa, hidupnya lebih damai, lebih ringan, lebih lapang. Pepatah Jawa berkata, sugih iku dudu sandhang, dudu pangan, nanging tentreming ati. Kaya itu bukan pakaian, bukan makanan, melainkan ketentraman hati. Dan inilah warisan terbesar wage. Ia mungkin tidak cepat punya mobil mewah, tapi ia punya keluarga yang rukun. Ia mungkin tidak tinggal di rumah bertingkat, tapi pintunya selalu terbuka untuk tamu. Ia mungkin tidak punya tabungan miliaran, tapi senyumnya tulus, tidurnya nyenyak, dan hatinya tidak dipenuhi iri. Sedulur, bukankah ini kekayaan yang sesungguhnya? Apa gunanya punya harta berlimpah kalau hati gelisah? Apa gunanya punya emas bertonton kalau setiap malam takut dicuri orang? Apa gunanya punya rumah megah kalau keluarga di dalamnya tidak pernah harmonis? Orang wage mengajarkan, kekayaan itu adalah rasa cukup. Dan rasa cukup hanya bisa lahir dari hati yang sabar. Ada kisah dari tanah Jawa tentang seorang petani wage. Ia hanya punya sepetak sawah kecil, sebuah rumah bambu, dan beberapa ekor ayam. Tetangganya sering mengejek, apa bisa kau hidup dengan harta sekecil itu? Tapi petani wage itu tersenyum. Sawah kecilku cukup untuk makan, ayamku cukup untuk lauk, rumahku cukup untuk berteduh. Lalu apalagi yang harus aku khawatirkan? Ternyata, meski sederhana, petani wage itu justru sering menolong orang. Saat tetangga kelaparan, ia memberi beras. Saat ada yang kesusahan, ia meminjamkan tenaga. Dan anehnya, meski hartanya sedikit, hidupnya tidak pernah kekurangan. Disitulah letak rahasia wage. Ia kaya dalam makna, bukan sekadar angka. Coba kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini kita mengejar kaya yang hanya bisa dihitung dengan angka? Atau kita berusaha menjadi kaya dalam rasa? Apakah kita sibuk mencari uang hingga lupa menikmati kebersamaan dengan keluarga? Ataukah kita cukup dengan rezeki yang ada, lalu melengkapinya dengan rasa syukur? Sedulur kabeh, wage menunjukkan, kaya itu bukan tentang apa yang kamu punya, melainkan apa yang bisa kamu syukuri. Dan orang yang hatinya penuh syukur, sekalipun dompetnya tipis, tetap akan hidup lebih kaya daripada mereka yang bergelimang harta tapi hatinya kering. Setelah ini, kita akan melangkah ke poin 3. Ujian wage mengapa sering terlihat kurang? Karena kesabaran wage bukan tanpa alasan. Ada ujian-ujian besar yang justru membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat dan berkah. 3. Ujian wage mengapa sering terlihat kurang? Sedulur kabeh, kalau kita bicara tentang wage, satu hal yang sering muncul adalah keluhan. Kenapa ya? Hidupku terasa berat.
Kenapa rezekiku jalannya lambat? Kenapa aku sering kalah start dengan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu sering menghantui orang wage. Banyak yang merasa seolah-olah nasibnya serba kekurangan. Entah itu kurang uang, kurang dihargai, kurang diperhatikan, atau bahkan kurang beruntung. Tapi, apakah benar wage itu ditakdirkan untuk serba kurang? Jawabannya, tidak. Yang sebenarnya terjadi adalah, wage sedang diuji, ditempa, dan dipersiapkan oleh semesta untuk sesuatu yang lebih besar. Hidup orang wage itu seperti emas dalam tanah. Saat masih tertimbun, ia tampak kotor, tidak berharga, bahkan diinjak-injak. Tapi semakin lama ia terpendam, semakin murni ia terbentuk. Dan ketika akhirnya digali, emas itu bercahaya, nilainya tinggi, dan tidak bisa dibandingkan dengan batu biasa. Begitulah wage. Jalannya memang panjang, berliku, penuh ujian. Tapi ujian itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memurnikan. Pepatah Jawa berkata, urip iku kudu sabar ngadepi cobaan. Sabar iku tandha wong kuat. Hidup itu harus sabar menghadapi cobaan. Sabar adalah tanda orang kuat. Orang wage sering diuji dalam 3 hal besar. 1. Ujian rezeki, rezekinya datang pelan, bahkan sering terhambat. Tapi justru disitulah wage dilatih untuk tidak serakah, tidak rakus, dan tidak lupa diri. 2. Ujian hati, wage sering disalahpahami. Sifatnya yang kalem, sering dianggap malas. Diamnya sering dianggap bodoh. Padahal, wage sedang belajar menahan diri, bukan menuruti ego. 3. Ujian kesabaran, wage akan sering menghadapi situasi di mana ia harus menunggu. Menunggu kesempatan, menunggu orang lain sadar, menunggu waktunya tepat. Dan kalau wage mampu menunggu dengan ikhlas, pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya. Konon, ada kisah tentang seorang wage di desa. Ia hidup miskin, sering diejek, bahkan dianggap tidak berguna. Tapi setiap malam, wage ini rajin tirakat, berpuasa, tapa bisu, dan mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Orang-orang menertawakannya. Apa gunanya tirakat kalau perutmu saja masih lapar? Tapi wage itu tersenyum. Aku tidak lapar, aku sedang ditumbuhkan. Beberapa tahun kemudian, saat orang-orang mulai dilanda gagal panen, wage justru punya sawah yang tetap subur. Saat orang lain kelaparan, ia bisa berbagi beras. Saat desa terancam, ia yang justru berdiri sebagai penolong. Barulah orang sadar, ternyata wage yang dulu dianggap kurang, justru menjadi yang paling lebih. Sedulur, pernahkah sampean merasa direndahkan karena hidupmu sederhana? Pernahkah sampean dibandingkan dengan orang lain yang lebih cepat sukses? Kalau iya, jangan putus asa. Itu tanda sampean sedang ditempa seperti emas. Kalau wage tidak diuji, wage tidak akan pernah menyadari betapa kuatnya dirinya. Wage itu seperti pohon kelapa. Saat kecil, ia tumbuh kurus, tegak, dan tampak lemah. Tapi ketika sudah besar, semua bagian tubuhnya bermanfaat. Buahnya, batangnya, daunnya, bahkan akarnya. Awalnya dipandang remeh, akhirnya jadi penopang hidup banyak orang. Itulah mengapa orang wage sering jadi tumpuan keluarga. Meski jalannya pelan, tapi ketika sudah sampai, ia membawa berkah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kata leluhur, sabar iku uwal saka sangsara. Wong sing sabar, bakal katon kaluhurane. Sabar itu membebaskan dari penderitaan. Orang yang sabar, pada akhirnya akan terlihat kemuliaannya. Jadi sedulur, jangan kaget kalau wage sering diuji dengan kekurangan. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah jalan pembersihan, jalan pemurnian, jalan menuju keluhuran. Dan setelah wage bisa melampaui itu, ia akan masuk pada rahasia berikutnya, kekayaan yang datang pelan tapi pasti. Mari kita lanjut ke poin 4, jalan pelan tapi pasti. Disinilah wage menunjukkan bahwa lambat bukan berarti kalah. Justru lambat adalah cara semesta menjadikannya kokoh dan abadi. 4. Jalan pelan tapi pasti. Sedulur kabeh, ada sebuah pepatah Jawa yang begitu terkenal. Alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal sampai. Dan pepatah ini, ibaratnya lahir khusus untuk menggambarkan orang wage. Kenapa? Karena wage memang bukan tipe yang suka tergesa-gesa. Jalan hidupnya sering terasa lambat.
Kesuksesan Wage jarang datang di usia muda, jarang datang dengan cara instan. Tapi anehnya, meski lambat, Wage selalu sampai pada tujuan. Wage itu seperti pohon jati. Ia tumbuh lambat, butuh puluhan tahun untuk besar. Tapi ketika sudah kokoh, kayunya jadi yang paling dicari. Tahan rayap, tahan lama, bahkan diwariskan lintas generasi. Orang Wage pun begitu. Mungkin awal hidupnya sederhana, tapi di akhir, ia berdiri tegak, kokoh, dan dihormati. Pepatah leluhur. Sing sapa sabar, bakal ngunduh wohing kesabaran. Siapa yang sabar, kelak akan memetik buah dari kesabarannya. Kalau kita perhatikan, banyak orang Wage baru menuai keberhasilan setelah melewati separuh hidupnya. Ada yang baru mapan di usia 40-an, ada yang baru menemukan jalannya di usia 50-an. Tapi ketika sudah sampai, keberhasilan itu lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih berkah dibandingkan mereka yang cepat kaya di awal tapi jatuh di tengah jalan. Ada seorang Wage yang sejak muda hanya jadi buruh tani. Hidupnya pas-pasan, kadang sehari hanya makan nasi jagung. Tetangganya yang lebih cepat sukses sering memandang rendah. Tapi Wage itu sabar. Ia bekerja pelan-pelan, menyisihkan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, di usia senja, ia mampu membeli sawah sendiri, bahkan mewariskan tanah untuk anak cucunya. Tetangganya yang dulu kaya raya, banyak yang jatuh, terjerat hutang, bahkan kehilangan segalanya. Itulah Wage. Jalannya lambat, tapi akhirnya lebih awet dan lebih kuat. Sedulur, coba kita pikirkan, mana yang lebih kita inginkan? Sukses cepat tapi cepat hilang, atau sukses lambat tapi awet sampai anak cucu? Orang Wage mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita mencapainya, melainkan seberapa lama kita bisa menjaganya. Air sungai yang mengalir deras memang cepat sampai ke laut. Tapi seringkali ia menghanyutkan batu, merusak tebing, dan membawa banjir. Sementara air yang mengalir pelan, ia menyuburkan sawah, memberi kehidupan pada ikan, dan menyejukkan desa-desa yang dilaluinya. Begitulah Wage, pelan, tapi membawa kehidupan. Sedulur kabeh, hidup Wage memang bukan perjalanan singkat. Tapi Wage menunjukkan bahwa jalan yang pelan itu justru jalan yang pasti. Karena dalam pelan, ada ketelitian. Dalam sabar, ada kekuatan. Dan dalam menunggu, ada keberkahan. Kata leluhur. Sabar lan alon iku tandha wong sing wis waskita. Sabar dan pelan adalah tanda orang yang sudah bijaksana. Dan sekarang, setelah kita tahu Wage berjalan pelan tapi pasti, mari kita buka rahasia terakhir, warisan leluhur untuk Wage. Sebuah pesan spiritual yang membuat Wage bukan hanya kuat untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi penopang bagi keluarga, bahkan generasi setelahnya. 5. Warisan leluhur untuk Wage. Sedulur kabeh, setiap weton lahir tidak pernah datang ke dunia dengan tangan kosong. Ada titipan gaib, doa leluhur, dan warisan spiritual yang menyertai. Begitu juga dengan Wage. Wage membawa pesan leluhur yang sangat halus tapi dalam. Jangan tergesa-gesa mencari kaya. Sabarlah, karena rezekimu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk generasi setelahmu. Artinya, Wage bukan sekadar mencari hidup untuk dirinya sendiri. Wage adalah penopang, penyokong, bahkan sering menjadi tiang tengah dalam keluarga. Banyak orang Wage yang kelihatan sederhana, tapi tanpa disadari justru jadi sandaran semua orang. Bayangkan rumah joglo. Tiang utamanya disebut Saka Guru. Ia berdiri tegak, menopang seluruh atap, tapi jarang diperhatikan orang. Orang hanya melihat kemegahan atap dan ukiran rumah, tapi lupa bahwa semua itu berdiri karena ada tiang kokoh di tengah. Begitulah Wage. Ia mungkin tidak gemerlap, tidak banyak dipuji, tapi ia yang membuat keluarga bertahan. Pepatah leluhur. Wong urip iku kudu ieso dadi sandaran. Orang hidup itu harus bisa jadi sandaran. Dan Wage, dengan kesabaran serta ketabahannya, sering diberi anugerah untuk menjadi sandaran itu. Wage sebagai warisan rezeki. Banyak orang Wage yang rezekinya memang datang lambat. Tapi begitu datang, ia melimpah, mengalir, dan awet. Rezeki Wage jarang habis sia-sia. Kalaupun sedikit, Wage bisa mengelola hingga cukup untuk semua. Kadang justru bukan Wage yang paling terlihat kaya. Tapi anak cucunya kelak hidup lebih makmur, lebih terangkat,
karena doa Wage yang sabar dan ikhlas di masa lalu. Konon, leluhur percaya, doa Wage yang tulus bisa membuka jalan rezeki 7 turunan. Wage sebagai warisan kebijaksanaan. Orang Wage yang sudah matang biasanya punya wibawa yang tidak dibuat-buat. Diamnya berarti, sabarnya menenangkan, kata-katanya menyejukkan. Tidak heran banyak orang datang pada Wage untuk minta nasihat. Meski Wage bukan orang pintar secara akademis, kebijaksanaan hidupnya membuat banyak orang merasa tercerahkan. Kata sesepuh, kekuatan dudu saka pintermu, nanging saka katresnan lan kesabaranmu. Kekuatan bukan dari kepintaranmu, tapi dari kasih dan kesabaranmu. Ada cerita tentang seorang Wage tua di pedesaan. Ia hidup miskin, tidak punya sawah luas, hanya punya pondok kecil. Tapi setiap kali ada tetangga yang kesusahan, ia selalu jadi tempat orang datang meminta pertolongan. Orang bertanya, kenapa semua orang datang padamu, padahal kau tidak kaya? Wage itu tersenyum, aku memang tidak kaya harta, tapi aku punya kaya sabar, kaya doa, dan kaya waktu untuk mendengarkan. Dan benar saja, meski tidak meninggalkan warisan harta benda, Wage itu meninggalkan warisan batin. Anak cucunya tumbuh jadi orang yang dicintai banyak orang, dipercaya masyarakat, dan hidupnya makmur. Semua itu karena doa dan kesabaran Wage yang mengakar dalam darah mereka. Sedulur kabeh, apakah sampean Wage? Kalau iya, jangan kecil hati. Mungkin hidupmu sekarang sederhana, mungkin jalannya pelan, mungkin sering dianggap tidak menonjol. Tapi percayalah, di balik kesederhanaan Wage ada warisan agung. Warisan rezeki yang mengalir perlahan tapi pasti. Warisan kebijaksanaan yang melampaui usia. Warisan doa yang akan menjaga anak cucu hingga 7 turunan. Karena itu, Wage bukan hanya hidup untuk dirinya, tapi Wage hidup untuk menjadi berkah bagi banyak jiwa. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala, memberi cahaya bagi sekitarnya. Dan Wage, dengan sabarnya, adalah pelita yang mungkin kecil tapi cahayanya abadi. Sedulur, setelah kita memahami 5 poin tadi, mari kita simpulkan, kesabaran Wage adalah kekayaan sejati. Bukan hanya kekayaan harta, tapi kekayaan yang bisa diwariskan lintas generasi. Sedulur kabeh, setelah kita berjalan bersama menelusuri jejak weton Wage, ada satu hal yang jelas, Wage bukan weton biasa. Ia mungkin sering dianggap kecil, lambat, kurang beruntung, atau tidak menonjol. Tapi sesungguhnya, Wage membawa kekuatan kesabaran yang jauh lebih besar daripada sekadar kekayaan instan. Wage sabar menunggu, dan dari kesabarannya lahir kekuatan. Wage sederhana, tapi dari kesederhanaannya lahir ketentraman hati. Wage sering diuji dengan kekurangan, tapi ujian itulah yang memurnikan dirinya. Wage berjalan pelan, tapi jalannya pasti, kokoh, dan abadi. Wage mewariskan doa, ketenangan, dan berkah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak cucu dan generasi setelahnya. Sedulur, kalau sampean Wage, jangan minder. Jangan merasa kalah dengan mereka yang lebih cepat sukses. Ingatlah pepatah Jawa. Alon-alon waton kelakon, sabar iku luwih saka bandha. Pelan-pelan asal sampai, kesabaran itu lebih berharga daripada harta. Kekayaan Wage bukan sekadar emas dan uang. Kekayaan Wage adalah kekuatan batin, ketenangan hati, dan berkah leluhur yang akan terus mengalir. Sedulur kabeh, mari kita renungkan. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat. Hidup ini tentang siapa yang lebih kuat bertahan, siapa yang lebih sabar menghadapi ujian, dan siapa yang bisa tetap bersyukur meski jalannya lambat. Itulah Wage. Bukan kilatan cahaya yang cepat hilang, tapi bara kecil yang abadi, yang menghangatkan dan memberi kehidupan. Urip iku kudu eling lan waspada. Hidup itu harus selalu ingat dan waspada. Eling marang Gusti, waspada marang hawa nafsu. Dengan sabar, Wage akan selalu dituntun menuju jalan yang benar. Sedulur, apakah sampean Wage? Atau punya keluarga, pasangan, atau anak dengan weton Wage? Tulis pengalaman sampean di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman sampean bisa menjadi pelajaran bagi sedulur lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak sedulur yang tercerahkan oleh warisan leluhur Jawa. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.
Namo Buddhaya. Salam kebijaksanaan kejawen.